Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita akan memulai pelajaran hari ini, yaitu membahas berbagai materi yang ada dalam buku paket. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan diri. Yang pertama, berdoa dulu itu pasti ya. Berdoa, kemudian memuji Tuhan, lagu yang kamu senangi. Lakukan itu, walaupun Bapak atau Ibu Guru tidak tahu, tetapi lakukan itu karena itu untuk dirimu sendiri. Kemudian kalau buku paket itu belum dibagikan, kamu bisa membaca nanti materi yang divideokan ya dari buku itu, dan kamu bisa pause, baca, pause, kalau kecepatan di pause berhenti, baca lagi, di pause lagi, begitu ya, sehingga yang penting pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti bisa berjalan dengan baik. Materi kali ini bab 2 untuk kelas 9 adalah mengenal gerejaku. Masih ingat lagu rohani yang begini? Dalam Yesus kita bersaudara. Lagu Dalam Yesus kita bersaudara ingin mengatakan bahwa apapun gereja kita, GKJ, GKI, HKBP, GBDI, GSIA, dan segala yang ada di sekitar kita, gereja evangelis atau apapun, itu adalah saudara kita. Bukankah begitu anak-anak? Tetapi sayangnya kadang-kadang ada perpecahan. Yohanes 17 ayat 21 menyatakan bahwa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini adalah doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Loh, kok ada kata mengutus? Kadang-kadang ayat ini menjadi membingungkan dan dipakai oleh orang lain menyatakan bahwa Yesus adalah nabi. Loh, ini kan utusan Allah, nabi. Yesus bukan Allah ini, bukan bagian dari Allah. Anak-anak jangan terjebak di sini, karena tidak ada seorang nabi pun yang bisa mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tidak ada, hanya Yesus. Kenapa? Memang Yesus di sini disebut Engkaulah yang mengutus aku. Itu artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus di situ adalah bagian dari rencana Allah, karena Yesus dan Allah itu satu. Ya, jadi kita masih ingat apa kata Tuhan itu? Tuhan itu ada dalam bahasa Arab dari kata Rab, bukan dari kata ilah. Karena ada Tuhan yang dari kata ilah, tapi ini adalah dari kata Rab, yang artinya kekuasaan Allah. Sungguh Yesus sangat menunjukkan kekuasaan Allah. Orang sakit disembuhkan tanpa meminta pertolongan pada Allah. Orang mati dibangkitkan tanpa Yesus meminta pada Allah. Kecuali peristiwa Lazarus saja ya, yang lain tidak. Karena itu ada alasan. Nah, mengapa demikian? Karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi daging. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ya. Nah, anak-anak, itulah arti utusan di sini. Jadi jangan terjebak. Nah, kembali lagi ke topik kita, bahwa dari awal Tuhan Yesus sudah mendoakan agar murid-muridnya bersatu. Sekali lagi, agar murid-muridnya bersatu supaya dunia percaya. Kenyataannya, wow, sekali lagi kenyataannya banyak gereja yang tidak bersatu.
Bahkan ada gereja secara organisasi bertengkar memperebutkan tanah, memperebutkan gedung, memperebutkan jemaat. Secara perkumpulan orang yang percaya, gereja sendiri kadang-kadang dengan sesama gereja, artinya kita sendiri dengan orang lain, kadang-kadang ada perpecahan. Ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Anak-anakku, perpecahan dari awal sudah nampak. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan ya. Apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi? Jadi mereka itu kalau mau menjadi Yahudi, menjadi Kristen, karena dulu itu Kristen itu lahir dari Yahudi dulu ya. Jadi mereka itu harus disunat, harus ada beberapa aturan seperti A, B, C, dan harus dilakukan itu. Nah, itu dipimpin oleh Petrus dan Yakobus. Sementara itu, Paulus tidak setuju. Kenapa harus begitu? Karena untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Jadi ingat, berbeda. Yahudi dan kekristenan itu berbeda. Kekristenan menuju ke Kristus, Yahudi lebih menuju ke Tauratnya. Kisah Para Rasul 15 ayat 19 menyatakan di sana telah terjadi ada konsili atau disebut konsili Yerusalem, konferensi apostolik. Jadi orang yang bukan Yahudi untuk menjadi Kristen tidak harus menjadi Yahudi, tetapi mereka minimal harus melakukan hal-hal seperti berikut. 1. Mereka tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. 2. Darah. 3. Daging binatang yang mati dicekik. Dan 4. Percabulan. Oke lah, kita setuju kalau tentang percabulan ya. Tapi kalau tentang makanan, kita masih ingat sebetulnya Tuhan Yesus sendiri menyatakan yang haram ya adalah yang keluar dari mulut, yaitu perkataan kotor dan segala macam, bukan yang masuk ke dalam mulut sebetulnya itu. Tapi konferensi ini cukup untuk sebuah penerimaan orang-orang yang bukan Yahudi menjadi Kristen. Perpecahan berlanjut di Korintus. Beberapa pengikut mereka lebih mengunggulkan tokoh-tokoh mereka sendiri. Ada yang mengatakan bahwa aku adalah anggota Apolos, anggota Kefas, Petrus, anggota Kristus, anggota Paulus. Sehingga Paulus marah. Adakah Kristus itu terbagi-bagi? Adakah Paulus disalib untuk kamu? Begitu, apakah kamu disalib dalam nama Paulus? Tidak, semua dalam nama Kristus. Gak usah menonjolkan diri lah. Yang penting adalah Kristus, bukan tokohnya. Ini hati-hati anak-anak. Kadang-kadang kalau tidak sadar kalian mengunggulkan, mengagungkan pendetamu yang pintar, yang humoris, lebih dari segala-galanya, hingga mencapai misalkan sejajar dengan Tuhan, disadari atau tidak? Wah, kalau tidak pendeta itu, wah saya nggak mau pergi ke gereja. Belas nggak mau. Wah, ini hati-hati. Karena ke gereja bukan karena pendetanya, tetapi karena firman Tuhan. Selanjutnya, perpecahan yang berikut itu karena membanggakan tentang karunia yang diberikan oleh Allah. Seperti bisa berkata-kata dengan bahasa roh, lalu menafsirkan bahasa roh, dan juga mungkin bisa mengadakan mujizat ya. Nah, hal-hal seperti ini yang
menjadi menganggap orang lain rendah. Hati-hati anak-anak, hati-hati. Karena sebetulnya Allah memberikan seluruh karunia kepada kita. Hanya kita tidak boleh menyombongkan sedikit atau banyak, atau bisa berbaca roh, atau hanya bisa menasehati orang, mengajar sekolah minggu, itu adalah sudah karunia dari Allah. Sehingga tidak boleh membanggakan diri. Nah, di sini kadang-kadang aplikasinya, penerapannya di gereja, ada orang yang, wow, sombong, aku suaranya bagus. Kalau paduan suara tidak ada aku, maka sopran tidak berjalan, misalkan. Kalau paduan suara tidak ada aku, wah suara tenor itu melempem, aku dibutuhkan. Nah, kadang-kadang kalau seperti ini, mulai ada kesombongan, maka perpecahan sudah di ambang pintu. Pada tahun 1054 telah terjadi perpecahan antara gereja ortodok dan gereja barat. Jadi gereja Katolik Timur atau gereja Katolik Roma. Nah, perpecahan itu karena ada perbedaan. Gereja barat telah menambahkan kata filioque dalam pengakuan iman, sehingga kata-kata kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak itu menjadi masalah. Kata-kata dan Sang Anak ini dirasakan oleh gereja timur sebagai pelecehan terhadap Roh Kudus. Masa Roh Kudus itu kok keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak? Tidak bisa. Ini gereja timur masih menganggap bahwa Roh Kudus adalah bagian dari ketiganya sejajar. Ini tentu sudah sebuah persoalan tingkat tinggi ya. Besok kamu di SMA dan di perguruan tinggi akan mempelajari itu. Tapi yang penting pada saat ini di SMP kamu bisa melihat bahwa gereja timur dan gereja barat berpecah karena sebuah ajaran atau dogma. Mari kita telusuri lagi. Ternyata perpecahan tidak hanya di situ aja, anak-anak. Jadi Martin Luther ya, yang kadang-kadang orang yang tidak suka, ini dari gereja Katolik dulu mengatakan Luther ini, beberapa orang ada yang bukan dari Katoliknya ya, memang dulu kan awalnya sebelum Protestan kan memang Katolik dulu semua. Itu mengatakan wah ini prosetan ini ya. Martin Luther melahirkan gereja Protestan. Diawali dengan apa? Tahun 1517. Martin Luther melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan dirinya, lalu dia memasang 95 dalil. Nah, apa saja yang tidak sesuai dengan dirinya, silakan anak-anak mencari di internet. Apa saja itu ya, ini keaktifanmu untuk melihat bahwa sebuah ajaran itu tidak berhenti begini ya begini terus, betul enggak. Sebuah ajaran itu harus mengacu pada Alkitab. Ajaran yang dilakukan oleh guru-guru pendeta-pendeta ini belum tentu benar, maka perlu untuk kembali ke Alkitab. Kalau ada orang yang mengatakan Alkitab orang Kristen itu nggak ada yang sama, soalnya berbeda-beda. Masa Alkitab itu harusnya kalau dari Timur Tengah ya Alkitab ya dari bahasa Timur Tengah sana, misalkan bahasa Arab atau bahasa apa. Masa ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, nggak asli itu. Salah. Alkitab kita asli. Satu, dalam perjanjian lama ada dalam bahasa Ibrani, dan dalam perjanjian baru ada dalam bahasa Yunani. Satu, semua Alkitab yang ada di dunia ini mengacu kepada Alkitab. Jadi jangan diragukan kebenaran Alkitab. Ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita ya.
kalian nanti tugas-tugas untuk pengetahuan dan soal-soal akan diberikan oleh gurumu lewat Google Form atau lewat WA, dan tugas keterampilan nanti untuk KD1 ini adalah kalian disuruh menganalisis program gereja. Itu tanya program gereja apa saja, dicatat apakah program gereja ini sudah sesuai dengan firman Tuhan, kasih Tuhan. Kalau sudah kamu tambahi lagi, kalau tidak ya kamu coret-coret dan diberi komen. Tetapi jangan diberikan ke Pak Pendeta, harus hati-hati, atau majelis, tetapi diskusikan dengan orang tuamu, diskusikan dengan kaum remaja untuk disampaikan dalam sarasean atau dalam bentuk yang lain yang tentu yang sopan. Oke, jangan lupa kalau kalian mengerjakan tepat waktu, maka kalian mendapat nilai sikap yang baik, yaitu nilai sikap kedisiplinan, kejujuran, kalau karyamu tidak menyontek dan tanggung jawab. Dan Bapak Ibu gurumu akan melihat sikap spiritual melalui rasa bersyukurmu, disiplinmu ke gereja, dan segala macam dengan cara yang sudah ditentukan. Begitu, tetap semangat, jangan lupa habis ini berdoa dan memuji Tuhan. Bye-bye.